Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi kali ini kita akan membahas materi perkuliahan mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Oke, ini kita bahas dulu mengenai dasarnya ya. Jadi ini materi bisa dibilang materi awal di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi apa sih itu manajemen? Ya, yang namanya manajemen proyek sistem informasi itu terdiri dari kata manajemen, lalu ada proyek dan istilah sistem informasi. Kita lihat dulu teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan manajemen. Jadi bisa diartikan kegiatan manajemen itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengatur atau melakukan pengelolaan, dilakukan secara bersama-sama atau secara bertim atau berkelompok, baik itu yang ada di organisasi maupun yang ada di sebuah perusahaan. Jadi kenapa di manage ya, itu kan kata dasarnya berasal dari kata manage. Tujuannya adalah untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Jadi orang-orang di bagian manajemen itu saling bekerja sama agar visi dan misi perusahaannya itu tercapai. Jadi mereka itu bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dan yang mereka punya itu yang ada di organisasi atau di perusahaan. Jadi itu pengertian dari manajemen adalah kegiatan atau usaha untuk mengatur atau mengelola yang dilakukan oleh sekelompok orang atau bekerja secara tim, yang tujuannya adalah untuk mencapai visi dan misi dari suatu organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya mereka yang mereka miliki. Oke, lalu fungsinya apa sih manajemen itu? Ya, kalau orangnya disebut biasanya dengan manajer ya. Fungsi dari kegiatan manajemen atau mengelola itu apa aja? Yang pertama adalah fungsi manajemen itu dalam bentuk planning. Jadi yang pertama fungsinya planning adalah yaitu maksudnya untuk menentukan tindakan yang mereka lakukan agar tujuan atau visi dan misi organisasi dan perusahaan mereka tercapai. Jadi manajemen itu tugas pertama mereka adalah atau fungsi mereka adalah yang pertama merencanakan sesuatu agar apa yang sudah ditetapkan perusahaan dalam bentuk visi dan misi itu tercapai. Itu fungsi dari manajemen yang pertama atau disebut dengan planning. Yang kedua organisation. Ya, organisation itu maksudnya mengatur relasi atau hubungan antara satu orang dengan orang lain atau satu unit kerja dengan unit kerja yang lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keharmonisan dan meningkatkan mutu kerjasama yang ada di organisasi atau di perusahaan agar visi dan misi perusahaan tadi tercapai. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada masing-masing personil agar visi dan misi dari perusahaan dan organisasinya juga tercapai. Jadi tadi fungsi planning yang pertama yaitu membuat perencanaan dan menentukan tindakan apa yang akan atau yang harus dilakukan si perusahaan dan organisasi agar visi dan misi perusahaan mereka tercapai. Baru masuk ke yang kedua, organization, yaitu untuk mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain yang atau dari satu departemen atau unit kerja dengan unit kerja yang lain agar bisa saling bekerja sama untuk mencapai visi dan misi dari organisasi atau perusahaan. Terus fungsi yang ketiga, staffing ya. Jadi fungsi staffing ini pertama dipilih dulu orang-orang yang berkompeten yang bisa diterima di organisasi atau di perusahaan, lalu ditempatkan orang ini di posisi-posisi yang tersedia di organisasi atau di perusahaan. Setelah itu orang-orang yang sudah terpilih tadi dilatih, jadi ditingkatkan kemampuan mereka, dilatih, kalau bisa dilatihnya secara berkala agar nanti memudahkan organisasi dan perusahaannya mencapai visi dan misi mereka. Fungsi yang keempat, lalu ada directing. Jadi manajemen itu ya harus berfungsi sebagai directing. Jadi maksudnya di sini mereka itu harus bisa menciptakan suasana kerja yang menyenangkan yang pertama, sehingga membuat
para karyawan mereka itu selalu bersemangat saat bekerja. Jadi mereka nggak malas-malasan datang ke kantor. Mereka si manajemennya harus pandai mencairkan suasana dan harus pandai menciptakan suasana yang tenang dan pandai memotivasi dari karyawan mereka. Ya, tujuannya tadi tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang kelima, melakukan controlling ya, atau biasa disebut dengan pengawasan. Ya, yang namanya manajemen atasan itu pasti kan melakukan controlling ke bawahan ya, ke pekerja mereka. Jadi controlling ini kegiatannya bisa dengan menetapkan, jadi apa-apa saja sih peraturan-peraturan yang bisa ditetapkan di organisasi atau di perusahaan agar karyawan mereka itu teratur dan disiplin. Jadi menetapkan aturan-aturan contohnya, lalu mengukur kinerja atau tingkat keberhasilan saat bekerja yang dilakukan oleh bawahan atau karyawan. Lalu menilai kembali atau mengevaluasi kinerja yang ada di perusahaan. Jadi semuanya adalah tujuannya lagi-lagi untuk pencapaian visi dan misi. Selanjutnya setelah ada tadi kata manajemen, lalu kita lihat apa itu proyek ya. Jadi bisa diartikan proyek itu adalah suatu rangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan dan mempunyai selang waktu ya, atau kurun waktu tertentu dan mempunyai tujuan yang khusus ya. Biasanya proyek itu atau pekerjaan ini dilakukan ada selang waktunya, ada durasi waktu yang sudah ditetapkan, dan pekerjaannya ini atau proyeknya ini harus selesai pada waktu yang sudah ditetapkan dengan mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau tujuan yang khusus. Terus biasanya yang membedakan antara sebuah proyek pekerjaan dikatakan sebagai project atau proyek ya dengan pekerjaan lain yang biasa dilakukan adalah kalau proyek ini biasanya tidak bersifat rutin atau simultan, tidak setiap hari, biasanya tidak terus menerus, jadi nggak rutin atau simultan ya. Jadi pengadaannya itu dilakukan pada saat-saat tertentu, baru dilakukan pengadaan sebuah project. Pengelolaan project ini juga perlu kehati-hatian yang lebih, perlu kerja keras yang lebih, perlu tenaga yang ekstra, karena tadi pengadaannya itu nggak rutin ya, sekali-sekali. Makanya tadi perlu dilakukan penanganan yang ekstra, karena biayanya biasanya kalau proyek ini juga cukup besar, walaupun nanti ada skala proyek itu yang masuk ke dalam skala kecil. Jadi itu yang dimaksud dengan proyek, yaitu serangkaian pekerjaan atau tugas yang dilakukan dan mempunyai durasi atau jangka atau selang waktu tertentu dan juga mempunyai tujuan yang khusus. Itu yang dimaksud dengan project. Sekarang kita lihat konsepnya. Konsep sebuah project itu yang pertama, dia bersifat temporer ya. Ya, temporer, tempo ya, itu kan kata dasarnya tempo, jadi maksudnya ada waktunya, ada selang waktunya, ada durasi dari si proyeknya. Jadi yang namanya pengerjaan proyek itu pasti ada batas waktunya, dimulai kapan awalnya, permulaannya, lalu akhir dari proyek itu waktunya kapan. Jadi sudah ditentukan di awal kapan mulainya, kapan berakhirnya. Biasanya itu semua proyek itu bersifat temporer, tapi untuk produk atau produk dan jasa yang dihasilkan ada juga yang tidak mempunyai sifat temporer. Jadi selang waktunya mungkin tidak terlalu dibatasi atau banyak kelonggaran waktu, atau waktu untuk menghasilkan produk dan jasanya tidak dibatasi. Itu yang bersifat yang pertama, yaitu dari konsep proyek bersifat temporer. Lalu selanjutnya, proyek itu diharapkan harus unik ya. Jadi yang namanya unik itu bisa diartikan mereka itu beda dengan yang lain. Jadi unik ya, punya keunikan tersendiri, punya ciri khas tersendiri. Jadi diharapkan proyek itu juga punya keunikan tersendiri atau punya ciri khas tersendiri. Ya, diharapkan nanti hasilnya itu berbeda dengan hasil pekerjaan-pekerjaan atau hasil proyek-proyek sebelumnya. Bisa juga perbedaan itu waktu kita menciptakan sebuah produk atau menawarkan sebuah jasa yang punya inovasi baru. Itu konsep project. Selanjutnya, atribut apa aja yang ada di dalam sebuah project?
Yang pertama, atributnya itu pasti ada time-nya, ada waktunya. Jadi yang namanya sebuah project ada permulaannya dan berakhirnya kapan. Ada selang waktunya, ada tenggat waktunya. Itu atribut pertama yang dimiliki oleh sebuah proyek. Ada jangka waktu atau disebut dengan time frame-nya. Yang kedua, ada maksud dan tujuannya. Jadi kita melakukan pekerjaan atau proyek ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Untuk apa sih proyek ini dilakukan? Ya, contohnya kita bikin proyek jalan desa. Maksud kita mau melakukan ini ngapain? Untuk apa ya proyek ini kita lakukan? Contohnya seperti itu. Terus yang ketiga, pasti adanya owner ya, atau pemilik dari si proyek. Contohnya kalau kita ambil ke pedesaan, proyek sebuah jalan desa, lagi-lagi kita ambil ke desa, ya pemiliknya ya bisa saja pemerintah atau Pemda setempat. Jadi nanti proyek ini dilelang, ditawarkan ke pihak yang lain untuk pengerjaan proyek. Itu pasti ada pemilik dari proyek ya. Jadi bukan pekerjanya, ini lebih ke ownernya atau si pemilik proyek. Terus atribut yang keempat ada source-nya atau sumber dayanya. Ya contohnya yang pasti ada itu harus ada sumber daya keuangannya. Ya yang namanya uang, kalau nggak ada uangnya pasti proyeknya nggak jalan. Itu contoh dari sumber daya. Itu atribut yang keempat yang dimiliki oleh proyek. Atribut kelima, yang namanya proyek pasti punya resiko. Berapapun skala proyeknya pasti ada resikonya. Semakin besar skala proyeknya, resikonya juga semakin besar. Terus peranan dari masing-masing anggota atau tugas-tugas dari anggota di proyek apa aja, pasti ada peranannya, ada tugasnya, ngapain aja kegiatannya. Terus asumsinya, bisa diperkirakan ini proyeknya ini selesai dalam jangka waktu berapa lama, itu asumsi. Nanti hasilnya bisa diasumsikan atau diperkirakan bentuk hasilnya akan seperti apa. Itu atribut kelima yang dimiliki oleh proyek. Yang keenam, itu biasanya saling ketergantungan ya. Tugas antara masing-masing personil di dalam proyek itu saling ketergantungan. Jadi kalau ada yang kurang saja, mungkin saja kegiatan di dalam proyeknya itu jadi terganggu, atau bahkan hasil nanti yang dihasilkan dari proyeknya yang sudah dikerjakan mungkin tidak terlalu maksimal, karena setiap lini dan setiap personil di dalam proyek itu saling ketergantungan. Yang ketujuh, biasanya terjadi perubahan organisasi dalam pembuatan proyek. Ya, organisasi atau tim dalam pembuatan proyek, misalnya pimpinan proyeknya berganti, atau di selang waktu pekerjaan proyek ada anggotanya yang diganti, mungkin tidak kompeten atau mengalami sakit misalnya, nggak bisa melanjutkan proyek, yaitu diganti, atau tidak kompeten diganti orangnya. Itu biasa dalam sebuah organisasi dan perusahaan saat pelaksanaan proyek. Terus yang selanjutnya, pengoperasian atau pengerjaan proyek di lingkup yang lebih besar, ya itu biasanya punya risiko juga yang lebih besar. Tadi udah disinggung di awal, semakin besar skala proyeknya, itu risikonya juga akan semakin besar. Tergantung juga dengan lingkungan di sekitar. Ya, itu tadi atribut dari proyek ya. Sekarang yang namanya proyek, kalau skalanya kecil ya biasanya tidak membutuhkan rincian yang terlalu ribet, yang terlalu susah. Ya mungkin saja cukup dengan secari kertas atau selembar double folio misalnya. Kalau proyeknya skala kecil, ya contohnya bikin bikin jalan di kampung gitu, yang panjangnya hanya beberapa meter. Itu kan nggak perlu pakai rincian yang terlalu detail sampai berhalaman-halaman, karena skala proyeknya juga kecil. Cukup dengan secari kertas saja, ditulis-tulis di atas secari kertas saja itu udah bisa membuat proyeknya. Tapi beda halnya kalau skala proyeknya itu besar ya, mega project istilahnya. Nah, itu nggak cukup dengan secari kertas perencanaannya, itu harus direncanakan dengan matang, planningnya bahkan sampai berbulan-bulan, butuh waktu yang lama untuk planningnya saja sebelum proyek itu dikerjakan, karena skala proyek ini tadi adalah skala yang besar. Otomatis kalau skalanya besar, resiko yang ditimbulkan bisa juga mengakibatkan kerugian yang besar kalau proyeknya gagal. Bahkan sampai tahunan ya, kalau skala proyeknya itu besar, itu bisa melibatkan banyak orang untuk pekerjaannya,
dan durasi waktunya bulanan bahkan sampai tahunan kalau skala proyeknya mega atau besar. Sekarang kita lihat konsep sebuah proyek. Ya, kita lihat dulu kalau skala proyeknya itu kecil. Ya, kalau skala proyeknya kecil, konsepnya adalah mereka tidak akan melibatkan banyak SDM di situ. Maksudnya bukan sumber daya manusia saja, tapi seluruh source ya, atau sumber daya yang lain selain sumber daya manusia. Contohnya sumber daya keuangannya, sumber daya manusianya tadi. Itu pasti tidak akan melibatkan terlalu banyak karena skala project mereka juga kecil. Terus waktu yang digunakan durasinya juga jauh lebih singkat kalau skala projectnya masuk dalam kategori skala kecil. Selanjutnya ada kategori proyek yang skala besar atau bisa disebut dengan mega project misalnya. Nah, itu kebalikan dari si proyek kecil, pasti melibatkan source atau membutuhkan source yang jauh lebih besar. Mulai dari SDM-nya misalnya, terus sumber keuangan dan teknologinya, terus juga membutuhkan personil yang banyak dan waktu pekerjaan yang lebih lama, atau durasinya juga lebih lama yang dibutuhkan karena proyeknya besar dan risikonya juga besar. Biasanya di proyek-proyek besar ini membutuhkan teknologi yang canggih atau teknologi yang terbaru. Tujuannya adalah untuk membantu selama pengerjaan penyelesaian proyeknya agar durasi waktu yang digunakan juga tidak terlalu lama. Kalau untuk proyek sistem informasi dan teknologi informasi sendiri, itu ada source-nya sendiri, ada sumber dayanya sendiri selain sumber daya manusia dan keuangannya. Ya, itu teknologi ya, berhubungan pasti dengan teknologi-teknologi canggih yang digunakan. Kalau di dalam ruang lingkup proyek yang besar, strategi yang bisa diterapkan ya antara lain yang umum digunakan antara lain adalah bagaimana sih cara manajemennya itu memilih tugas-tugas yang begitu rumit, yang begitu kompleks, lalu dipecah tugas-tugasnya tadi menjadi unit-unit kecil sehingga gampang dikelola. Ya, tadi kan proyeknya skala besar, agar memudahkan dan gak bikin ribet, ya si manajemen harus mutar otak untuk memecah-mecah pekerjaannya tadi menjadi unit-unit kecil atau bagian-bagian kecil agar gampang diatur atau dikelola. Tujuan lainnya adalah untuk keefisiensian ya atau penghematan. Itu yang pertama, strategi yang bisa dipakai. Terus yang kedua mengenai penjadwalan. Jadi untuk proyek yang skala besar, pelaksanaan tugas atau pelaksanaan proyeknya itu jadwalnya akan mempertimbangkan sumber daya yang mereka punya, mulai sumber daya manusianya atau pekerjanya, terus waktu yang mereka punya dan atau yang mereka butuhkan, peralatan yang mereka punya, tools yang mereka punya, sumber keuangan yang mereka punya, itu pertimbangannya. Terus bahan atau material-material yang mereka punya, atau sistem operasi peralatannya yang mereka punya, maupun ruang-ruang atau lingkungan di sekitar proyek mereka. Jadi kalau untuk proyek yang besar skalanya itu banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum menyusun jadwal. Contohnya tadi SDM-nya, jumlah pekerja yang mereka punya, kualitas SDM yang mereka punya, skill-skill SDM yang mereka punya, time atau waktu yang mereka miliki, itu kira-kira mereka bisa menyelesaikan proyek besar ini dari berapa lama durasinya, contohnya seperti itu. Terus dilihat juga dari sektor peralatan atau tools mereka yang mereka miliki, terus dana yang mereka punya atau dana si pemilik proyeknya punyanya berapa, itu mempengaruhi dari penjadwalan. Terus material atau bahan-bahan yang mereka punya dan sistem operasi yang mereka gunakan selama penyelesaian proyek. Itu kriteria atau strategi yang kedua yang bisa digunakan selama pelaksanaan proyek yang skala besar. Yang ketiga, untuk pelaksanaan pekerjaan sendiri diukur setiap prosesnya itu diukur kemajuannya atau tingkat kemajuannya berapa persen. Dihitung menurut waktu yang sudah ditetapkan. Jadi selang waktunya semakin berjalan, harusnya si proyek juga ada mengalami peningkatan pekerjaannya. Ya biasanya itu dihitung dalam bentuk persen hasilnya. Ya harusnya misalnya targetnya dalam 1 tahun setelah selesai 50%. Ya harusnya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan di awal di tahap planning. Ya jangan sampai molor. Di targetnya
1 tahun 50% pekerjaan, ini malah sudah 1 tahun baru 30% pekerjaan. Itu kan kemajuan progres projectnya kan sangat lambat, artinya tidak sesuai dengan selang waktu dan periode yang sudah ditetapkan di awal. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaan mendasar dari proyek yang skala besar dengan proyek yang skala kecil. Kita lihat dulu dari yang proyek skala kecil. Ya, yang pertama, proyek skala kecil itu ya yang pasti waktunya juga terbatas. Ya, proyek skala kecil namanya yang cepat ya. Jadi waktunya terbatas, waktunya sangat terbatas dan membutuhkan waktu yang cepat dan harus segera diselesaikan. Biasanya proyek-proyek skala kecil seperti itu, sifatnya itu yang harus segera diselesaikan. Terus untuk biaya atau cost-nya, ya anggarannya dengan skalanya yang kecil, otomatis anggarannya juga terbatas ya. Terus orang-orang yang terlibat di dalam proyeknya itu biasanya tidak terlalu banyak, bisa saja terdiri dari 1 sampai 5 orang biasanya kalau skala proyeknya kecil. Karena kalau semakin banyak SDM yang dipakai, karena biayanya tadi terbatas dan waktu anggarannya terbatas, otomatis nggak sebanding dengan jumlah orangnya kalau terlalu banyak. Jadi disarankan untuk proyek skala kecil dikerjakan 1 sampai 5 orang saja. Itu selanjutnya kita lihat di proyek skala besar. Jadi kalau kebalikannya, di proyek skala besar pasti waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Kalau mega project apalagi, contohnya pembangunan tol Trans Sumatera misalnya, itu kan nggak cukup dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun, pasti lebih banyak butuh waktu ya, lebih dari 1 tahun biasanya. Ya bayangkan menyambungkan dari Aceh sampai ke Lampung, nggak mungkin waktu 6 sampai 1 tahun. Berapa waktu yang dibutuhkan pasti sudah diperkirakan di awal. Terus untuk cost atau biaya, ya biasanya biaya yang digunakan adalah biaya yang sangat besar. Sumber daya keuangannya harus sangat besar. Bahkan ada beberapa project yang mega project itu keuangannya nggak terbatas. Contohnya yang kalau kita lihat di Timur Tengah sana, di Qatar misalnya, pembuatan pulau-pulau reklamasi, pembuatan proyek-proyek objek wisata baru misalnya dengan membuat pulau reklamasi, itu mereka memiliki sumber dana yang nggak terbatas. Ya namanya negara kaya ya, wajar. Ya ada beberapa mega proyek yang punya dana yang banyak atau bahkan dananya tidak terbatas. Jadi seberapa perlu tinggal minta saja, ajukan saja proposalnya, bisa. Terus orang yang terlibat atau personil yang terlibat atau SDM yang terlibat pasti sangat banyak. Ya karena sebanding dengan skala dari proyeknya. Ya jadi perbandingannya skala proyeknya kalau besar ya orang yang terlibat juga harus banyak, biaya yang akan dikeluarkan juga harus banyak, dan pasti nanti akan membutuhkan waktu yang lama, beda dengan proyek dengan skala kecil. Sekarang kita lihat, kalau tadi manajemen terus proyek, sekarang manajemen proyek. Ya apa sih maksudnya? Ya bisa diartikan manajemen proyek itu adalah yang melingkupi tahap perencanaan, terus penyediaan staf atau personil, lalu pengorganisasian atau penugasan setiap staf atau personil, lalu mengarahkan bagaimana sih cara manajemen mengarahkan masing-masing personil mereka, lalu mengawasi atau ngontrol personil atau staf mereka. Jadi mereka akan berusaha untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan sebanding dengan jangka waktu yang ditentukan di awal. Itu yang dimaksud dengan manajemen proyek ya. Jadi melingkupi tahap planning, penyediaan staf atau personil dan SDM-nya, lalu pengorganisasian masing-masing personil, mengarahkan mereka, lalu mengawasi mereka, mengawasi pekerjaan atau mengontrol tugas-tugas atau proyek mereka. Progresnya sampai mana, sudah berapa persen misalnya, terus dievaluasi. Terus mereka juga akan berusaha biayanya itu minimal ya, minimal. Namanya juga project pasti cari untung ya, tapi jangan sampai, kalau bisa jangan sampai merusak sebuah mutu nanti pas hasilnya. Oke. Sekarang kita lihat keterbatasan ruang lingkup dari sebuah proyeknya. Ya resource ya. Resource ini artinya sebagai sumber daya. Ya resource ini saling berhubungan antara waktu atau times, lalu cost atau biaya, dan kualitas atau quality itu ya, kualitas dari hasil projectnya. Jadi sumber daya ini mempengaruhi waktu,
mempengaruhi biaya atau cost, lalu mempengaruhi kualitas. Ketiga-tiganya ini saling berhubungan dan sangat dipengaruhi oleh sumber daya atau resource. Itu keterbatasan ruang lingkup dari project. Kita lihat satu-satu ya, ini cost atau anggarannya atau biayanya. Ya, kalau pasti si pemilik project mengharapkan projectnya ini selesai tidak melebihi biaya atau cost yang sudah dianggarkan di awal. Ya, contohnya saya pengen bikin sebuah pemerintah daerah, misalnya anggap saja contohnya saya memberikan project ke suatu vendor untuk menyelesaikan sebuah jalan yang panjangnya 1 km misalnya. Ya, saya berharap anggaran yang sudah dianggarkan di awal, sudah diberikan atau sudah ditetapkan di awal itu cukup untuk melaksanakan proyek tersebut. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih ya. Maka mereka mengharapkan biayanya nggak sampai dari anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi dana-dananya itu biasanya juga tergantung dari skala proyeknya. Tadi kan udah dibahas, skala kecil skalanya ya dananya juga tidak terlalu besar. Terus semakin lama projectnya, otomatis costnya atau dananya juga semakin bertambah. Jadi semakin lama durasi projectnya, semakin banyak personil yang terlibat, itu sangat mempengaruhi anggaran yang akan dikeluarkan atau cost dan biaya yang akan dikeluarkan oleh si pemilik project ownernya. Jadi makanya tadi dibagi-bagi menjadi periode-periode tertentu agar penyelesaian proyeknya per bagian ya, jadi bagian-bagian. Jadi setiap bagiannya itu sudah ditetapkan anggaran atau costnya berapa ya. Pemilik proyek atau owner pasti mengharapkan biaya proyeknya itu tidak lebih dari cost yang sudah dianggarkan. Terus selanjutnya kita lihat ruang lingkup yang kedua, yaitu jadwal atau time atau waktu. Ya, sebuah proyek itu harus dikerjakan sesuai kurun waktu yang sudah ditetapkan atau disepakati. Ya, tadi juga berhubungan dengan biaya. Semakin lama waktunya pengerjaan proyek, biaya yang dikeluarkan juga semakin membesar. Terus yang dipengaruhi selanjutnya adalah ruang lingkupnya, yaitu kualitas dari hasil proyeknya. Jadi produk-produk atau sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan project itu harusnya sudah memenuhi standar kualifikasi atau standar spesifikasi yang sudah ditetapkan atau disyaratkan di awal ya. Jadi ada standarnya. Kalau dia bikin project ini, standarnya harus seperti ini, dan seperti ini. Ya, harusnya si pembuat projectnya itu nanti hasil yang mereka buat adalah harus memenuhi standar atau prasyarat yang sudah ditetapkan di awal. Contohnya nih, misalnya kita seorang pemerintah daerah, pimpinan di pemerintah daerah, terus kita mau buka tender pengadaan jalan, pengaspalan jalan. Kita pengen spesifikasi syaratnya itu adalah ketebalan aspalnya itu 5 cm misalnya. Ternyata si vendornya atau developernya, pihak ketiganya itu bermain. Harusnya 5 cm tebalnya, malah di aspal cuma 4 cm. Itu artinya kan ya, dengan kata lain mereka melakukan tindakan korupsi. Jadi harus sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati di awal ya. Spesifikasinya seperti apa. Ya, ketiga ruang lingkup ini saling berhubungan tadi, mulai dari anggarannya, dananya, terus waktunya atau timenya, dan mutunya. Semuanya ini saling berhubungan dengan sumber daya dari si pemilik project. Jadi saling tarik menarik ya, saling ketergantungan, saling berhubungan, saling mempengaruhi ketiganya tadi, karena itu berhubungan dengan resource yang mereka punya atau sumber daya yang mereka punya. Jadi mereka akan berusaha untuk menekan biaya, tapi biasanya untuk menekan biaya ini adalah dengan cara menego-nego atau melakukan kompromi dengan menurunkan sedikit mutu atau merubah jadwal. Ya, efeknya jadi ke mutu biasanya. Jadi ya namanya ilmu ekonomi ya, ada ilmu unsur ekonominya di sini. Untuk mengiritkan suatu biaya atau mengefisiensi biaya biasanya nanti berpengaruh ke produk atau kualitas produk yang mereka hasilkan. Ya, harusnya kalau bisa biaya yang sudah dianggarkan itu tidak mempengaruhi hasil dari kualitas produknya.
atau jasanya misalnya. Ya itu hitung-hitungan tersendiri ya. Jadi biasanya orang nekan biaya ya dengan cara menurunkan kualitas dengan dari produk yang mereka hasilkan. Sekarang kita lihat manajemen proyek sistem informasi. Tadi manajemen sudah, proyek sudah, sekarang manajemen proyek SI atau teknologi informasi ya. Jadi kegiatannya di situ ya sama, memanage, mengelola sebuah proyek mulai dari tahap planning, lalu setelah di planning diimplementasikan. Semuanya itu harus mempertimbangkan faktor-faktor, terutama lagi-lagi berhubungan dengan time dan cost ya, resource yang paling berpengaruh yaitu waktu dan biaya. Oke, proyeknya ini pasti berhubungan dengan sistem informasi atau dengan teknologi informasi. Jadi secara singkat atau secara sederhana, manajemen proyek sebuah sistem informasi itu bisa kita susun dengan cara melontarkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi apa sih yang akan kita kerjakan, apa sih yang harus dikerjakan, terus apa sih yang pengen kita buat, misalnya apa sih yang akan kita buat. Itu yang pertama, kita harus bisa jawabnya. Jadi tahap penyusunannya bisa dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini, seperti apa sih yang akan kita kerjakan atau apa sih yang harus kita kerjakan. Terus siapa sih yang nanti ngerjain tugas-tugas ini, project-project ini, bagian-bagian ini siapa sih yang ngerjain. Itu juga harus ditemukan jawabannya, karena itu dimasukkan ke tahap planning atau penyusunan project. Terus yang selanjutnya, waktunya sampai kapan, atau ketersediaan waktunya berapa lama, durasi waktunya berapa lama, atau ditetapkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu juga harus disusun di awal. Terus pembiayaannya seperti apa, sumber dananya dari mana aja sih sumber dananya. Apalagi kalau skala proyek SI nya ini adalah skala besar, yakin nggak kuat si pemilik project untuk mendanai project besarnya. Jadi itu sumber pembiayaannya, jumlah pembiayaannya atau costnya juga harus ditentukan di awal agar projectnya ini nggak mandek di tengah jalan. Terus nanti ada konsekuensi atau ada perundingan. Kalau projectnya ini selesainya telat, ya gimana? Konsekuensinya seperti apa? Atau punishmentnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan kalau projectnya nggak selesai? Atau bahkan projectnya gagal, nggak sempurna atau malah gagal? Apa sih yang akan dilakukan kalau projectnya gagal? Atau bahkan misalnya ada asuransinya, atau si pemilik project minta uangnya dikembalikan, atau bagaimana, itu harus disepakati di awal kalau misalnya projectnya gagal. Jadi yang idealnya, yang harusnya sebuah project itu ya bisa mampu memberikan optimasi sesuai dengan sistem yang sudah ditetapkan di awal atau sistem yang udah ada. Jadi makanya diperlukan teknik-teknik manajemen proyek itu, terutama di proyek sistem informasi dan teknologi informasi itu yang baik dan handal. Jadi karena ditekankan pada organisasi proyek itu sendiri, kalau bisa proyeknya itu dikerjakan oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan yang sudah tangguh dan berpengalaman. Jadi mereka itu sudah berpengalaman dalam ikut proyek sistem informasi dan teknologi informasi. Tujuannya kalau mereka itu sudah terbiasa, sudah berpengalaman, mereka jadi lebih kuat dan tahan terhadap gangguan-gangguan dari lingkungan eksternal misalnya, termasuk dari lingkungan internal mereka sendiri. Terus penekanan selanjutnya adalah di bagian analisanya. Jadi si pekerja proyeknya tadi, nanti developernya, vendornya harus bisa menganalisa dengan tepat kebutuhan apa yang diinginkan atau yang diperlukan si pemilik project. Terus mereka juga harus bisa menganalisa sumber source-nya, sumber dayanya dari mana aja, apakah akurat, nanti mencukupi, terus cost atau biaya atau harga yang harus mereka bayarkan cukup tinggi misalnya. Jadi kalau projectnya gagal ya otomatis biayanya yang sudah dikeluarkan sudah cukup tinggi, ya otomatis itu mengalami kerugian. Terus yang ketiga yang harus ditekankan adalah pelaksanaan pekerjaan atau projectnya ini harus disesuaikan dengan rencana yang sudah disusun di awal dengan matang. Jadi namanya tahap planning itu harus direncanakan sematang mungkin agar proyeknya nggak
telat, diusahakan tidak telat, dan bahkan tidak gagal. Itu yang pasti yang tidak diinginkan oleh si pemilik project. Terus yang keempat, harus ditekankan pada kalau ada pengembangan sistem, misalnya sistem yang lama mau dikembangkan dengan sistem yang baru, atau untuk optimasi sistem yang lama, itu harus disesuaikan juga dengan source yang dimiliki, termasuk tadi dari dananya. Sekarang kita lihat fase sebuah proyek sistem informasi ya. Yang pertama di tahap initiating atau persiapan ya. Jadi apa aja sih yang dilakukan di tahap initiating atau persiapan? Yaitu tahap dimana mereka mengenali kebutuhan-kebutuhan dari si pemilik project mereka. Jadi kebutuhan si pemilik project ini apa aja? Itu yang dimaksud dengan tahap initiating atau tahap mengenali, PDKT istilahnya. Jadi masalah-masalah apa sih yang ada di klien mereka, di si pemilik project, ya itu dilakukan di tahap persiapan. Baru masuk ke tahap kedua, yaitu tahap planning atau di tahap perencanaan. Jadi di tahap kedua ini ya si pekerja projectnya harus bisa nih mendefinisikan rencana yang akan mereka pakai atau yang mereka gunakan agar proyeknya ini bisa selesai dengan tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi kan sama-sama pengen cepat ya, pengen sesuai waktu, sesuai anggaran juga proyeknya. Ya, di tahap planning ini harus direncanakan sematang mungkin. Terus di tahap pelaksanaan atau eksekusinya, si pemilik project dan si pekerja project itu harus bisa mengkoordinir staf dan karyawan mereka. Vendor ini harus bisa mengkoordinir staf dan karyawan mereka sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki dan tetapkan tugasnya apa-apa aja. Itu juga harus ditetapkan oleh si vendornya atau developernya istilahnya. Terus yang keempat, jangan lupa dilakukan pengawasan atau controlling ya. Ya, yang namanya manajemen atau atasan itu bawahannya atau stafnya bekerja itu jangan lepas tangan saja. Takutnya kalau dibiarkan begitu saja, hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan secara bersama dengan si pemilik project. Terus selanjutnya yang kelima, jangan lupa sosialisasi atau istilahnya melakukan formalitas penerimaan kesuksesan kalau proyeknya ini nanti sudah selesai dan sudah diserahkan ke stakeholder atau ke klien atau ke si pemilik project. Oke, sekian saja video kali ini mengenai manajemen proyek sistem informasi dasarnya ya, pengertian dasarnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.